Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas film Black Panther: Wakanda Forever. Film sequel dari Black Panther ini tentu saja akan melanjutkan bagaimana perjuangan bangsa Wakanda untuk melindungi vibranium setelah kematian Raja T'Challa. Setelah kematiannya, jadi bisa dipastikan di film ini kita akan melihat siapa kira-kira yang akan menjadi Black Panther yang selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Shuri yang sedang berusaha menciptakan tanaman pusaka. T'Challa yang saat ini sedang sekarat sangat membutuhkan tanaman itu. Shuri pun berusaha memanfaatkan semua teknologi yang dimiliki oleh Wakanda. Namun sayangnya ia pun gagal. Ratu Ramonda datang menemui Shuri dan menyampaikan bahwa Raja T'Challa sudah meninggal dunia. Keluarga dan semua rakyat Wakanda sangat berduka atas kematian Raja T'Challa. Mereka pun mengantarkan sang Black Panther itu ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Satu tahun kemudian, Ratu Ramonda menghadiri pertemuan PBB. Dalam pertemuan itu, Wakanda mendapat tekanan dari negara lain untuk memberikan vibranium seperti yang sudah dijanjikan Raja T'Challa dahulu. Ratu Ramonda pun menjelaskan bahwa ia telah sepakat untuk tidak membagikan vibranium pada dunia luar. Ia takut nantinya vibranium akan digunakan sebagai senjata untuk saling menyerang satu sama lain. Keputusan ini diambil karena Wakanda kini telah kehilangan Black Panther sebagai pelindung mereka. Meskipun begitu, jangan berpikir bahwa Wakanda kini telah lemah. Mereka justru lebih memperkuatkan pertahanan untuk menjaga vibranium. Buktinya Okoye dan para Dora Milaje berhasil menangkap para tentara yang hendak mencuri vibranium dari Wakanda. Dengan bukti penangkapan para tentara itu, Ratu Ramonda menegaskan pada semua negara untuk tidak macam-macam dengan Wakanda, apalagi sampai berani mengeksploitasi vibranium secara ilegal. But do not think for a second. Scene lalu beralih memperlihatkan Laut Atlantis. Malam itu, para agen CIA menggunakan alat pendeteksi vibranium yang baru dalam ekspedisi vibranium di dalam laut. Sesuai dengan arahan dari alat itu, mereka pun berhasil menemukan tambang vibranium yang mereka cari. Beberapa penyelam pun kemudian turun dan memeriksa tambang tersebut. Namun sesaat kemudian, satu persatu penyelam hilang secara misterius. Salazar. Tak lama kemudian, dari bawah laut, terdengar suara nyanyian yang lantas menghipnotis semua awak kapal untuk menceburkan diri ke dalam laut. We are under attack. You need to send in a strike team immediately. Setelah itu, muncul orang-orang misterius berwarna biru dan membunuh semua agen CIA yang ada di sana. Ratusan orang mati dalam peristiwa itu, dan hanya ketua misi yang bernama Valentina yang berhasil menyelamatkan diri. Atas kejadian itu, para agen CIA menuduh Wakanda sebagai pelaku dalam pembantaian tersebut. Pada malam harinya, Ratu Ramonda bersama Shuri membakar jubah putih sebagai tanda bahwa mereka telah mengikhlaskan kematian Raja T'Challa. Di tengah gelapnya malam, sesuatu tiba-tiba muncul dari dalam danau. Tak disangka makhluk itu adalah Namor, pemimpin pasukan kulit biru yang sebelumnya menyerang agen CIA. Ratu Ramonda dan Shuri sangat terkejut karena Namor bisa sangat mudah melewati keamanan canggih yang ada di Wakanda. Namor datang untuk memprotes Wakanda yang menyalahkan keputusan Raja T'Challa yang telah mengumumkan vibranium pada dunia luar. Akibat hal itu, ada banyak pihak yang mencuri vibranium, bahkan sampai ke dasar laut. Ternyata di tempat tinggal Namor juga terdapat tambang vibranium sama seperti Wakanda. Ia pun meminta Ratu Ramonda untuk menangkap seorang ilmuwan yang telah menciptakan alat pendeteksi vibranium. Kalau Ratu Ramonda menolak, ia tidak akan segan-segan membawa pasukannya untuk menyerang Wakanda. Be bound before us as we If speak. your muscle brains, Underwater for 100 kilometers. what would you have us do? We should find the fishman. Keesokan harinya, Shuri dan Okoye pergi menemui Agent Ross untuk mencari tahu identitas ilmuwan yang dimaksud oleh Namor. Dari Agent Ross, mereka pun mendapatkan informasi bahwa ilmuwan yang telah menciptakan alat pendeteksi vibranium ternyata hanyalah seorang mahasiswi MIT yang bernama Riri William. Shuri kemudian mengajak Riri untuk ikut bersama mereka ke Wakanda. Right now. Get out of my dorm.
Saat hendak pergi, FBI tiba-tiba datang dan mengepung markas Riri. Alhasil, Suri pun kabur menggunakan sepeda motor. Okoye menggunakan mobil Riri, sementara Riri menggunakan kostum Ironheart yang ia ciptakan. Saat ketiganya berhasil lolos dari kejaran FBI, mereka tiba-tiba mendapatkan serangan dari anak buah Namor. Dan para pasukan Namor langsung menculik Riri dan juga Suri. You take me to Namor. Do not bring harm to this guy. Keduanya pun dibawa ke sebuah kerajaan di dasar laut yang dikenal dengan nama Talokan. Ratu Ramonda yang mengetahui anaknya diculik segera menemui Nakia untuk meminta bantuannya menemukan Suri. Has been taken. Everything is a lesson here for the children. Tak butuh waktu lama, Nakia langsung mendapatkan informasi tentang keberadaan kerajaan Talokan dari warga setempat. A veces se veía un hombre. Di waktu yang sama, Suri dipertemukan dengan Namor. Di sana, Namor menceritakan pada Suri tentang asal-usulnya. Ia diketahui telah hidup selama ratusan tahun. Dahulu, ibu Namor yang sedang hamil mengalami penyakit misterius. Ia dan para warga yang lain kemudian diberikan obat, berupa cairan tanaman pusaka yang ditemukan di bawah laut. Setelah meminum ramuan dari tabib, tiba-tiba semua warga termasuk ibu Namor berubah warna biru. Dan mereka kesulitan bernapas saat di daratan. Oleh sebab itulah Namor dilahirkan di dalam laut. Dan ia resmi jadi manusia pertama yang lahir setelah peristiwa misterius tersebut. Namor akhirnya terlahir menjadi anak yang istimewa. Ia dibekali kekuatan khusus dan sayap-sayap kecil di kedua kakinya. Sesaat sebelum ibu Namor meninggal, ia mengatakan bahwa ia ingin dikubur di kampung halamannya. Oleh sebab itulah Namor dan yang lainnya terpaksa naik ke permukaan untuk mengubur ibunya. Namun saat mereka datang ke pemukiman penduduk, mereka terkejut saat melihat warga pemukiman banyak yang dijadikan budak oleh tentara penjajah Spanyol. Hal ini pun membuat Namor marah dan ia pun langsung membantai mereka semua. Sejak saat itulah Namor sangat membenci manusia dan ia memiliki keinginan untuk menguasai dunia. Ia kemudian mengajak Wakanda untuk bekerja sama. Dan jika Wakanda menolak, maka Wakanda akan menjadi negara pertama yang akan ia hancurkan. Lalu Namor mengajak Suri berkeliling melihat keindahan kerajaan Talokan. Hello. Brought the sun to my people. Ia juga memberikan sebuah gelang pada Suri karena ia adalah manusia pertama yang melihat kerajaan Talokan. Di tengah perbincangan mereka, Namor tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Ratu Ramonda. Is my daughter alive? Ternyata itu hanyalah strategi, karena setelah Namor pergi, Nakia datang untuk menyelamatkan Suri dan juga Riri. Apa yang dilakukan Nakia dianggap tantangan perang oleh Namor. Ia pun mengumpulkan semua pasukannya untuk menyerang Wakanda. Tak lama kemudian, Namor dan pasukannya berhasil menjebol tembok pertahanan Wakanda. Serangan dilancarkan dari berbagai penjuru, hingga membuat pihak Wakanda merasa sangat kewalahan. Ratu Ramonda yang melihat hal itu langsung memerintahkan semua pasukannya untuk mengevakuasi para warga yang berhasil selamat. Suri yang datang menggunakan pesawat langsung membidik Namor. Namun ia kesulitan karena Namor bergerak sangat cepat saat berada di dalam air. Namor lalu melemparkan serangan air yang membuat Ratu Ramonda dan Riri akhirnya tenggelam. Ratu Ramonda yang masih tersadar berusaha menyelamatkan Riri, namun naas hal itu malah membuatnya tewas. Kematian Ratu Ramonda otomatis menjadikan Suri sebagai satu-satunya pewaris tahta yang masih tersisa. Jiwanya yang masih bergejolak tak ingin berduka terlalu lama. Ia berusaha melanjutkan penelitian tanaman pusaka agar ia bisa mendapatkan kekuatan Black Panther untuk membalas serangan Talokan. Kali ini Suri memanfaatkan gelang pemberian Namor karena ia berpikir bahwa gelang itu mungkin juga terbuat dari tanaman pusaka. Tak disangka perjuangan Suri tidaklah sia-sia. Ia akhirnya berhasil menemukan formula yang tepat untuk menghidupkan kembali tanaman pusaka. Nakia melarutkan tanaman itu dan meminumkannya pada Suri. Setelah itu Suri pun terbangun. Nakia berpikir bahwa eksperimen mereka telah gagal. Namun ternyata Suri benar-benar telah mendapatkan kekuatan Black Panther. Dengan kekuatan itu, Suri mengajak semua pasukan Wakanda untuk balas dendam. Dan keesokan harinya, seluruh pasukan Wakanda bersiap untuk menyerang kerajaan Talokan. Singkat cerita, pasukan Wakanda akhirnya berangkat menuju kerajaan Talokan dengan menggunakan sebuah kapal. Alhasil, pertarungan antara keduanya pun akhirnya dimulai. Di awal pertarungan, Riri William dengan kostum Ironheart dan Suri dengan
kostum Black Panther berhasil memancing Namor ke dalam pesawat yang sudah ia siapkan untuk mengeringkan Namor. Shuri berencana akan membawa Namor ke gurun agar mereka bisa bertarung di sana. Mengetahui Namor telah ditangkap, M'Baku langsung mengajak pasukan Wakanda untuk mundur. Namun Namora berhasil meledakkan mesin kapal, sehingga pasukan Wakanda tidak bisa pergi kemanapun. Di waktu yang sama, Namor dan Shuri tengah berduel di tengah panasnya gurun. Namor yang sangat kuat ternyata masih bisa bertahan, dan ia bahkan berhasil menusuk Shuri dengan tombaknya. Setelah itu, Namor bergegas kembali ke laut, karena ia sangat membutuhkan air. Namun di belakangnya, Shuri berhasil melepaskan tombak dari tubuhnya, dan membakar tubuh Namor. Wakanda forever! Saat Shuri akan membunuh Namor, ia tiba-tiba mendapatkan penglihatan dari Ratu Ramonda. Sang ratu meminta Shuri untuk membebaskan Namor, karena ia tak ingin ada pertumbuhan darah di antara mereka. Namor pun akhirnya menyerah pada Shuri, dan setuju untuk beraliansi dengan Wakanda. Berkat keputusan itu, pasukan Wakanda dan Talokan pun menjadi sekutu dan akhirnya berdamai. Dan film pun akhirnya selesai.